Oke, jadi baik teman-teman, saya akan menginstal dual boot ini, Windows dan Linux pun. Nah, di sini saya harus siapkan terlebih dahulu flash disk. Di dalam flash disk itu ada ini file Windows dan file Linux yang siap untuk kita gunakan untuk penginstalan tersebut. Nah, di sini kita masukkan flash disk di di laptop. Nah, di sini kita sudah fix, sudah terconnect flash disknya. Kita klik yang power off-nya. Nah, ini sudah proses teman-teman. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, ini kita tekan spasi saja untuk membaca bootnya. Kita gunakan spasi saja. Oke, sementara proses ini. Oke, tunggu saja hasilnya ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul tampilannya. Nah, di sini kita bisa baca-baca dulu teman-teman, dan di bawahnya kita harus centang dan kita next ya. Dan sebelumnya kita harus lihat-lihat dulu terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua pilihan, ada upgrade dan custom. Kalau yang upgrade itu langsung install, tidak ini buat partisinya. Jadi pilih saja custom. Nah, di sini ada beberapa yang kita harus delete. Nah, ini di delete. Nah, ini delete juga. Jadi jangan coba-coba format ya teman-teman, kita pakai delete saja. Nah, ini kita delete. Di delete ya. Jika teman-teman yang punya data bisa dikasih pindah dulu ya, supaya jangan terhapus, supaya data-data teman-teman bisa aman. Nah, di sini ada beberapa, ada delete, format. Ini bisa kita klik new di bawah ini teman-teman. Ini kita bisa hapus 47 dan kita ganti 15, dan partisinya dia kita taruh 150 GB ya, dan kita langsung klik apply dan oke. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman, ketika kita sudah mengatur partisi barunya tadi. Nah, ini tunggu beberapa saat karena masih dalam proses loadingnya. Oke. Ya, cukup lumayan lama. Oke, sudah muncul sekarang yang kita buat tadi itu, yang C-nya primary. Di sini bisa kita rubah lagi yang paling bawah ini, kita klik new. Nah, di sini kita buat misalnya 300 lebih GB, dan bisa kita bagi 32 GB. Nah, ini kita bisa buat di Linux teman-teman, untuk Linux. Nah, kita apply saja, kita tunggu. Nah, ini sudah muncul di sini. Di sini yang sisa tadi, yang harddisk, kita buat lagi. Nah, ini yang 32 GB tadi kita anggap buat di Linux. Nah, klik saja next. Jadi yang kita next ini teman, ini yang kita harus next. Ini sudah masuk dalam Windows itu. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat dengan kecepatannya tergantungin harddisk ya. Kalau harddisknya oke ya cepat, kalau harddisknya sudah lama, nah ini proses tunggunya seperti ini teman-teman. Nah, ini harus penuh semua yang checklist, ada checklistnya. Jadi ini baru satu saja checklist, jadi prosesnya itu agak lama.
lagi proses tersebut dia akan selesai. Tunggu saja. Nah, kalau seperti ini teman-teman, kita langsung cabut saja flash disknya. Kalau kita dicabut, dia akan install kembali teman-teman. Nah, kalau muncul tampilan ini berarti kita dalam proses instalan berjalan. Nah, ini tampilannya ada off. Nah, ini sudah masuk, ya masuk. Di sini kita klik yes lagi, klik yes. Di sini kalau muncul tampilan ini kita langsung saja skip. Nah, ini dia sudah masuk proses. Tunggu saja teman-teman. Nah, ini ada terkonek dengan internet. Jadi kita pilih yang sebelah kiri ini I don't internet ya, I don't internet. Di sini kita klik saja continue. Oke, sekarang nama di sini, nama laptopnya itu pakai latihan saja ya. Nah, di sini saya pakai latihan karena saya ini ada belajar install Hives. Oke, sekarang sudah mulai gelap-gelap ya teman-teman. Nah, ini sudah fix ya, sudah fix untuk install Windows 10 ya. Dan di sini kita refresh dulu ketika sudah masuk penginstalan, sudah fix, terus dia refresh. Di sini kita bisa klik yang file explorer-nya dia itu. Nah, ini yang partisi kan belum ada, masih kosong, hanya log disk-nya yang ada. Dan di sini kita klik yang display-nya dia, dan di sini kita bisa bagi dan partisinya tadi yang 152 GB yang sebelah ini, dan ini kita buat yang Linux. Yang ini di Linux sudah teman-teman. Dan di sini kita klik kanan, kita pilih yang sini chain-nya, chain driver-nya. Tadi kan yang kita buat ini baru D, sekarang baru chain-nya. Anggap di sini kita pilih F saja, baru kita klik yes. Oke. Dan di sini kita bisa buat kata D. Nah, pilih ini ya, terus add-nya, kita langsung saja klik OK. Nah, di sini ini sudah masuk Explorers-nya, ini kita klik, dan di sini kita format saja, format disk, terus OK. Kita tunggu. Nah, kita OK saja, OK yang paling bawah. Oke, close ya, gitu. Nah, ini sudah, ini apa teman-teman? Nah, ini kita sudah buat log disk-nya, dan masuk lagi untuk format disk-nya. Nah, di sini log disk-nya masih kosong teman-teman. Nah, bisa kita ubah menjadi Linux. Nah, di sini kita klik OK saja, close saja. Dan di sini kita refresh dulu. Ini sudah muncul 292 guys. Nah, di sini yang kita buat Linux. Nah, dan di sini kita ganti nama menjadi Linux. Nah, begitu teman-teman kalau kita bagi partisi Windows dengan Linux. Oke, sekarang kita langsung kita refresh saja, refresh. Nah, jadi sudah jadi teman-teman. Ini sudah Linux-nya, data D-nya, data C-nya sudah ada.
Jadi kita kembalikan saja, kita klik disk PC-nya. Jadi ini masih kosong ya, masih kosong, belum ada data apa-apa ya. Kita refresh, kita tunggu saja. Oke, sekarang masuk ke ini. Dan di sini kita bisa lihat-lihat tampilannya di Windows. Kita restart dulu. Oke, sekarang masuk dalam penginstalan Linux. Ini kita langsung tekan F2 saja, F2 kasih cepat. Nah, cepat supaya dia banyak. Nah, ini ada dua pilihan. Ada Ubuntu, ada Windows. Nah, di sini kita langsung klik Ubuntu saja, kita enter. Oke, sekarang kita siap untuk melihat. Jadi itu prosesnya teman-teman ketika kita mau untuk membuat dual boot. Misalnya kita mau untuk ini, jadi ini kita pakai grafis. Jadi ini dia fungsinya tadi Ctrl Alt baru klik yang delete. Dari sini kita gunakan keyboard ya, jadi tampil dia seperti ini. Jadi untuk mempercepat ini teman-teman, itu tadi yang Ctrl C. Nah, itu untuk skip. Jadi ini untuk ya perawatan di harddisk ya, untuk harddisknya aman, tetap aman. Kalau kita akan tinggal saja tanpa kita Ctrl C nya, maka akan harddisk bertentangan juga. Jadi kita harus ikut saja perintah tersebut. Nah, ini sudah muncul ini. Oke. Ini tidak boleh kita klik-klik di keyboard ya, karena akan membatalkan penginstalan tersebut. Kita harus tunggu. Nah, oke. Sekarang sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kalau Ubuntu tidak perlu kita masuk penginstalan, dia langsung ini masuk dia. Jadi ini kita langsung masuk dalam install Ubuntu. Nah, ini bahasa Inggris saja ya. Di sini juga bahasa Inggris. Kita klik continue. Kita enter saja. Di sini kita identikan saja, jangan terkonekkan ke jaring webnya. Oke, kita next. Continue. Ini jadi yang kita pilih itu yang paling bawah nih, paling bawah. Seperti itu. Kita centangkan dulu. Di sini yang kita centangkan ya. Oke, langsung masuk ke continue. Nah, itu sudah masuk ke arah penginstalan Linux Ubuntu. Nah, di sini ada install Ubuntu langsung ya. Kalau di sini untuk menghapuskan data disketnya dia. Nah, di sini yang paling bawah kita bisa buat partitionnya dia. Dan langsung saja ke continue. Oke. Nah, ini dia tampil seperti ini, membaca harddisk yang tadi yang kita sudah buat. Dia sementara loading ini. Oke, sekarang ini sudah masuk tampilan ini, berarti
fix ya, sudah baca semua harddisk tadi yang kita sudah buat. Nah, ini 31,5 GB ya. Berarti dia ini kita ini apa, krek ke bawahnya. Nah, ini kita harus ini rubah di sini. Di sini kita rubah. Nah, di sini kita rubah ini dari partisinya dia menjadi 2 giga menjadi 2 giga, dan di sini kita pilih swap saja. Kita checklist, kita usah checklist, kita langsung oke saja. Di sini kita langsung masuk continue. Nah, ini sudah berhasil. Nah, begitu saja cara ini atur-atur. Nah, kalau ikut terus ini pasti tahu teman-teman. Ini cara penginstalan. Ini sudah terbagi tadi. Nah, ini swapnya dia ini sudah terbagi. Di sini kita delete, di sini kita delete ini, delete. Nah, itu tadi sudah hilang, ulang. Nah, di sini kita bisa tambah. Di sini kita bisa tambah. Ini kan yang aslinya 31.457 ya. Jadi kita kurang saja menjadi 2.457. Dan di sini kita pilih yang paling bawah ini, swap area, dan klik OK. Jadi di sini kita tunggu proses. Prosesnya dia agak lama. Nah, di sini kita pilih yang ini. Yang ini ini. Nah, di sini kita klik yang bagian ini. Kita pakai ini yang checklist ya, seperti ini teman-teman. Kita klik OK. Oke, sudah berubah, ini sudah berhasil. Masih loading teman. Kalau posisi merah ini berarti masih loading, belum fix. Kalau putih itu baru fix. Nah, ini berarti sudah fix. Nah, ini menjadi ini yang ininya. Nah, di sini kita cari yang paling ini, yang paling bawah di sini ya, checklist ya. Ini tadi yang ini tidak dicentangkan. Nah, yang dicentangkan ini itu sudah yang diinstal. Jadi kita klik yang continue. Nah, ini format partisinya dia itu tadi yang kita buat, swapnya dia. Kita langsung saja, kita tunggu saja prosesnya. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini kita pilih bahasa tersebut, yaitu saya gunakan bahasa Jakarta ini ya. Nah, oke, sekarang klik continue. Jadi ini ada buat partisi. Oke, sekarang kita tulis nama.
Nah, tadi kan waktu pertama di Windows tadi ada kasih nama latihan. Nah, di sini gunakan juga latihan Linux. Ya, bisa ditambah latihan Linux. Kalau ini nama komputer bisa dihapus saja. Nah, kita delete. Passwordnya sesuai tadi yang kita sudah isi, yang dari awal. Kita langsung saja continue. HP saja, latihan saja, latihan ya HP, karena merek HP laptop, jadi kita pakai itu saja, nama ini latihan HP. Langsung saja continue. Oke, sekarang sudah berhasil, sudah masuk dalam Windows, Linux. Menu-menu ada, sudah muncul menu-menu dari Linux. Nah, ini kita bisa geser-geser, lihat menu-menu aplikasinya dia. Seperti itu. Ini Firefox, Chromium, ini semua ini. Nah, kalau di Linux itu tidak perlu lagi kita download aplikasi terkhusus, dia sudah lengkap. Kalau di Windows kan masih install ini masih install, misalnya Word-nya itu kita install tersendiri, dia tidak sekalian terpasang di aplikasi tersebut. Nah, di sini dia sudah terpasang otomatis, jadi yang kita install itu hanya tambahan aplikasi saja. Nah, ini kita sudah masuk ke sini. Jadi ini kita tunggu. Jadi tunggu saja prosesnya. Wah, lama sekali bos, jadi menunggu saja. Oke, tinggal sedikit lagi, prosesnya akan muncul tampilan di Linuxnya akan muncul tampilan yang baru. Ini jadi prosesnya agak lama. Oke, seperti ini hasilnya. Kita restart saja, restart now. Kita tunggu saja prosesnya tersebut. Oke, langsung saja flash yang kita masukkan tadi langsung cabut. Kalau kita tidak cabut, maka dia akan install install kembali, dia akan mulai dari yang awalnya. Kita harus cabut. Nah, tunggu saja. Oke, sekarang sudah masuk. Saya langsung klik enter tadi.
ini sudah muncul aplikasi HP-nya. Oke guys, sekarang sudah masuk di ini tampilan aplikasi Linux Ubuntu-nya. Ini sudah muncul latihan. Jadi tadi yang kita sudah kasih masuk nama laptop kita, kan kita kasih nama latihan. Jadi tadi ini sudah muncul. Nah, ini sudah masuk tampilan tersebut. Untuk melihat kan kita buat dalam bentuk dual boot toh. Jadi kita harus restart dulu. Kita restart. Di dalam kita restart ada dua pilihan tersebut. Sebentar, kita restart dulu. Oke, sekarang masuk di toolbox-nya dia. Oke, sekarang kita tunggu saja proses. Guys. Oke, ini ada merek HP. Ini kita harus pause ya teman-teman, pause dulu. Oke, seperti ini hasilnya. Kalau sudah gelap-gelap gini berarti fix. Nah, ini kita langsung kasih mati. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke Ubuntu. Windows. Nah, ini teman-teman, tadi kan kita ada buat dua boot, ada Windows dan Linux. Dan di sini sudah muncul Linux Ubuntu-nya. Ini Oke, sekarang sudah berhasil masuk dalam Linux Ubuntu, teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih.